farmer's daughter, take one. Life is unfair. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi antar negara satu dan negara lainnya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan keeratan persahabatan antar negara. Yang kelima, meningkatkan efisien ekonomi. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, adanya kemajuan di masing-masing negara. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang semakin meningkat. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang kedua, adanya ketergantungan bantuan luar. Yang ketiga, mundurnya pengusaha dalam negeri. Bentuk kerjasama ekonomi internasional sendiri dibagi menjadi 3. Pertama, ada multilateral, kedua bilateral, dan ketiga antarregional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Korea Selatan melalui kerjasama ekonomi dan teknik. Kerjasama antarregional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di suatu wilayah tertentu atau kawasan tertentu yang dimana untuk mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya adalah keterlibatan Indonesia dengan ASEAN. PBB merupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan United Nations. PBB merupakan organisasi internasional yang mana berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II. PBB terdiri dari 193 negara yang mana negaranya hampir seluruh negara di dunia mengikuti organisasi tersebut. Tujuan PBB yaitu menjaga ketentraman, perdamaian antar negara, mengembangkan hubungan kerjasama antar negara, dan menjadi pusat harmonisasi bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Badan-badan yang dibawahi oleh PBB. Yang pertama ada IMF. IMF adalah organisasi yang mengatur sistem keuangan global dan menyediakan dana pinjaman untuk mengatasi neraca keuangan setiap negara. Yang kedua ada ILO. ILO adalah badan global yang memiliki tanggung jawab menyusun dan mengawasi standar ketenagakerjaan internasional. UNINDO merupakan kependekan dari United Nations Industrial Development Organization. Organisasi pengembangan industri Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industri di negara berkembang. UNINDO bermarkas di Vienna, Austria, dan merupakan anggota dari kelompok pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNINDO percaya industri yang kompetitif dan ramah lingkungan memiliki peranan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. World Trade Organization yaitu WTO adalah organisasi yang mengoperasikan, mengawasi, serta membantu jalannya perdagangan internasional. WTO ini merupakan negosiasi dari hampir seluruh negara di dunia. Serta WTO juga membantu dalam menyelaraskan kebutuhan global. Food and Agriculture Organization atau FAO adalah organisasi yang dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Tujuan pendiriannya yaitu untuk menaikkan taraf nutrisi, taraf hidup bagi manusia melalui pengelolaan pangan, serta mengurangi kasus kelaparan. Association of Asian Nations atau ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, memiliki banyak tujuan. Salah satu tujuan ASEAN adalah agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wadah untuk bekerja sama. Gagasan pembentukan ASEAN mulanya muncul dari hasil pertemuan 5 Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
Ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan ekonomi yang ditepati oleh negara-negara dalam wilayah ASEAN. AFTA berdiri pada 28 Januari 1992 di Singapura. Pada sidang keempat KTT ASEAN, AFTA merupakan perwujudan kesepakatan dari negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan ekonomi. OPEC yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC berarti kerjasama ekonomi yang dilakukan negara-negara pengekspor minyak, yang mana berdiri pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. APEC sendiri berdiri pada 1989. Organisasi negara-negara Asia Pasifik ini didirikan di Cameron pada bulan November 1989, bertujuan membangun kerjasama ekonomi.